Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Kalau kita sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya akan mengawali dengan judul rikup, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan pada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu tema, yaitu standar pengutusan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang standar itu berbicara tentang ukuran atau patokan yang sudah ditetapkan memiliki nilai akhir yang berkualitas. Namanya standar. Artinya apa? Artinya apa? Di sini temanya ingin mengajarkan kita, ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah mengetahui standarnya kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita akan tahu bagaimana ukurannya, bagaimana pondasi yang harus dimiliki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari teks yang kita bahas, berbicara tentang standar pengutusan Tuhan, itu dikatakan ayat yang ke-21. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, iya. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapamu mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ini yang menjadi dasar tema kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena standar tadi menurut KBBI itu sebagai ukuran tertentu yang dipakai, ya, untuk menjadi patokan. Kalau berbicara demikian, menurut KBBI kita juga bisa melihat menurut banyak orang yang berpendapat bahwa standar menurut saya itu beda menurut Bapak Ibu Saudara. Standar menurut secara organisasi itu beda dengan organisasi yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kita mau melihat di sini dengan teks yang kita sudah baca, kita mau melihat di sini bagaimana Allah sendiri, Bapa sendiri yang datang mengutus anaknya yaitu Yesus. "Maka aku akan mengutus kamu." Itu yang menjadi standarnya Bapa mengutus Yesus. Maka dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat kembali bahwa standar yang diberikan Bapa kepada Yesus, itulah yang akan kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena itu hal yang tidak mudah, hal yang tidak gampang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah mengatakan ayat yang ke-21 itu, "Bapakku mengutus aku, dan aku akan mengutus kamu." Artinya apa? Bapa yang sendiri yang berfirman akan mengutus anaknya dengan tujuan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
melaksanakan visi misi Allah ke dunia ini, yaitu apa? Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Yesus diutus bukan untuk hal-hal yang dikatakan hal-hal yang tidak berguna, tetapi ada tujuan visi misi Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kita harus menarik kembali ke belakang. Latar belakang teks ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana latar belakang teks ini berbicara tentang kebangkitan setelah Yesus bangkit. Dia menyatakan bahwa di hari setelah dia mati di kayu salib, di hari ketiga dia akan bangkit, menyatakan bahwa dia akan mengutus para murid-muridnya. Ya. Tapi dikatakan di sini ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika hari sudah malam pada hari yang pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, ya, di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Allah mengutus Yesus supaya menjalankan visi misinya. Yesus datang di dunia ini di tengah-tengah para murid supaya menyatakan damai sejahtera. Hal yang demikian itu dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengulang kembali kita buka dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Ya, Yohanes ayat yang ke-14 ayat ke-27, bagaimana di situ janji Tuhan yang akan diberikan ketika dia mati dan bangkit bagi kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, iya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan getar hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi dasar bagaimana di ayat yang ke-19 itu ia mengatakan bahwa jangan takut, bahwa Tuhan ketika Tuhan sudah mati dan bangkit, dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Jangan takut untuk menyatakan visi misi Allah itu, karena berbicara tentang pengutusan Tuhan Yesus, berbicara tentang visi misi Allah di dunia ini untuk menyelamatkan banyak orang yang berdosa, ya, untuk menyelamatkan banyak orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang utusan di sini bukan berbicara tentang hamba Tuhan. Kita semua orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, yang sudah mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau dalam kehidupan kita menyatakan visi misi Allah. Ya, bukan tugasnya hamba Tuhan, tugasnya kita bersama. Memang hamba Tuhan diberikan mandat secara sentral untuk menyatakan kebenaran itu, tapi kebenaran visi misi Allah itu dinyatakan untuk kita semua, karena kita semua dari awal sudah dipilih Allah dan sudah diberkati Allah damai sejahtera bagi kamu. Jadi jangan pernah takut untuk menyatakan visi misi Allah ketika kita sudah menjadi utusan Tuhan. Karena standarnya, tolak ukurnya adalah Tuhan Yesus. Kita mau belajar pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pengutusan Tuhan itu berbicara tentang kita mau bagaimana melihat karakter Tuhan, kehidupan Tuhan.
Karena ayat 21 itu sangat jelas mengatakan kepada kita, Bapa mengutus aku mengutus kamu. Standarnya sudah jelas. Standarnya Bapa sendiri yang mengutus Tuhan Yesus. Dan Yesus datang di dunia ini mengerjakan visi misi Allah, menyelamatkan banyak orang. Maka patron dalam kehidupan kita, standar kita sebagai utusan Tuhan Yesus, kita sudah percaya ya, kita sebagai utusan Yesus untuk mengabarkan visi misi Allah, kita harus melihat dari kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus memberikan pengajaran-pengajaran dalam kehidupan kita. Ya, kita harus tahu diri kita, status kita. Status kita ini sebagai utusan Yesus. Ketika kita sudah mengaku diberikan anugerah, aku percaya kepada Allah sebagai juru selamatku secara pribadi, itu sudah menjadi tanggung jawab, label perjanjian bahwa kita akan mengerjakan visi misi Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengerjakan visi misi Allah kalau hanya ditugaskan hanya sebagai hamba Tuhan, banyak orang di luar sana tidak akan pernah mengerti kasih Tuhan, tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan, tidak akan pernah melihat damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka tugas kita sebagai orang yang sudah diutus oleh Tuhan, kita harus standarnya kembali lagi kepada Bapa. Maka firman Tuhan pada malam hari ini, poin yang pertama yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari kehidupan Yesus. Bagaimana dia ketika sudah diutus Bapa datang ke dunia ini, dia mengerjakan selalu berkata apa? Dengan katakan memiliki belas kasihan. Kalau kita ingat bagaimana Yesus ketika menyatakan pengajarannya, menyatakan kehidupannya tiap-tiap hari kepada murid-muridnya maupun kepada lingkungannya, dia selalu mengatakan, aku penuh dengan belas kasihan. Aku penuh dengan belas kasihan. Kita buka kebenaran firman Tuhan ini dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan ini 1, 2. Ia melihatlah orang banyak itu, tergeraklah ya hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba-domba yang tidak bergembala. Ketika kita sudah diutus oleh Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat, itu yang harusnya kita kerjakan. Yang kita pikirkan, kita memikirkan domba-domba yang terhilang, yang terlantar. Itu bukan menjadi tugas orang gembala, bukan menjadi tugas orang hamba Tuhan, tapi itu menjadi tugas kita bersama. Karena ketika kita percaya menerima anugerah itu, Tuhan sudah titipkan visi misi Allah untuk kita dapat menyatakan kasih Tuhan itu kepada banyak orang di sekeliling kita, ya, sanak saudara kita. Tuhan Yesus pernah berkata, apa yang harus kau kasihi lebih dahulu? Apa? Yerusalem, keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita susah untuk melihat keluar, kita mulai dari keluarga kita. Ya, keluarga yang belum mengenal Tuhan maupun yang sudah mengenal Tuhan, imannya mengalami kelemahan. Firman Tuhan katakan kita mau seperti Tuhan Yesus, memiliki belas kasihan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
boleh merasakan, boleh sadar bahwa kita ini adalah utusan Tuhan. Ya, Yesus sendiri. Ya, bagaimana kita mau menyadari standar pengutusan Tuhan Yesus kalau dalam kehidupan kita tidak memiliki belas kasihan? Yesus diutus di dunia, banyak tantangan dan rintangan, tetapi dia selalu mengatakan, aku penuh dengan belas kasihan. Tidak pernah mengatakan aku penuh dengan caman, tidak pernah mengatakan dendam, tidak pernah Tuhan Yesus. Tapi aku penuh belas kasihan orang-orang yang di sekeliling. Ya, itulah pengajaran yang diberikan Yesus. Supaya apa? Supaya mengingatkan kita sebagai anak-anak yang sudah diutus oleh Yesus, yang sudah percaya, seharusnya kita mengerjakan visi misi Allah, memenangkan banyak orang. Ya, saya yakin dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ketika kita memiliki belas kasihan, ya, saya yakin kita melihat orang, wah, kasihan ya, orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Ya, pasti kita akan prihatin, ya, akan melihat ada kepedulian dalam kehidupan kita untuk mereka. Ya, Tuhan Yesus berani lawan arah, berani menantang hukum-hukum Taurat itu. Demi apa? Belas kasihan itu, menyatakan kasihnya di hari Sabat, menolong orang. Itu yang dikerjakan Tuhan Yesus. Ya. Karena apa? Karena ada belas kasihan itu. Ya. Kalau tidak ada hati yang memiliki belas kasihan, saya yakin kita sampai saat ini kita nggak akan hidup. Ya, ada persoalan langsung cap, mati kita, langsung dimusnahkan. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan langsung musnah. Tapi pribadi Tuhan Yesus sendiri tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita harus berbalik. Ya, berbalik kepada Tuhan. Ingat kembali bahwa kita ini adalah utusan Allah. Demikian aku akan mengutus kamu. Standarnya adalah Bapa. Kalau sudah Bapa, katakan apa? Firman. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu poin yang pertama dalam perenungan kita pada malam hari ini, supaya kita dapat dimenangkan oleh Tuhan. Ya, diperbaharui, kita menyadari kita ini adalah utusan Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan Yesus sendiri sebagai utusan Bapa, dia datang di sini bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Itu yang dikerjakan Tuhan Yesus selama dia di dunia ini. Pada waktu ribuan tahun yang lalu, dia datang di dunia ini mengerjakan visi misi Allah, bukan datang untuk dilayani, tapi untuk melayani orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan, yang memerlukan pembaharuan dalam kehidupannya, ya, yang memerlukan jamahan Tuhan. Maka dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, ketika kita mau belajar tentang kehidupan Yesus, ya, bagaimana dia sebagai utusan Allah sendiri, dia datang di dunia ini melayani, bukan untuk dilayani. Ya, kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-20. Malam hari ini cukup banyak membuka ayat kebenaran firman Tuhan untuk menjadi referensi dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini.
Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itulah standarnya Yesus, itulah standarnya Bapa mengutus Yesus ke dunia ini untuk mengerjakan visi misi Allah. Dia bukan datang untuk dilayani, tapi dia melayani. Bahkan dia apa? Mengorbankan nyawanya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Pelayanan yang Tuhan kerjakan totalitas. Pelayanan yang Tuhan kerjakan bahkan sampai titik penghabisan kehidupannya. Dan kita saat ini kita mengerjakan pelayanan Tuhan yang begitu besar, mengerjakan visi misi Allah. Ataukah kita takut dengan tantangan-tantangan dunia ini? Ataukah kita takut dengan sekeliling kita, orang-orang yang di sekeliling kita? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melayani bersama. Ya, tugas pelayanan gereja kita kerjakan bersama. Itu bukan tugasnya hamba Tuhan, bukan tugasnya pendeta, tapi kita bersama berbicara tentang melayani domba-domba yang terhilang. Ya. Bukan tugasnya seorang hamba Tuhan, tapi tugas kita bersama. Karena kita ini adalah utusan Allah, karena kita ini sudah diutus oleh Tuhan Yesus. Teks ini ya yang kita bahas tadi itu mengajarkan kepada murid-muridnya. Ketika sudah diberikan damai sejahtera, kamu ini loh yang harus kamu kerjakan. Jangan takut lagi untuk menyatakan visi misi Allah. Maka dikatakan ayat yang ke-22, Tuhan memberikan Roh Kudus. Jadi kehidupan kita ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Ya. Sudah diperlengkapi ketika kita sudah mengaku dan percaya kepada Tuhan, dan kita hidup dalam firman Tuhan. Kita sudah diperlengkapi penuh dengan damai sejahtera. Yang terkadang yang gak penuh dengan damai sejahtera, terkadang hidup kita sendiri. Makanya jangan takut untuk melayani Tuhan. Kita melayani bersama. Ya, Tuhan Yesus datang di sini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya. Dan kita semua di sini menjadi tugas tanggung jawab kita. Kita melayani banyak orang. Ya. Gak perlu jauh-jauh untuk melayani. Mulai dari Yerusalem. Keluarga kita sudah bertumbuhkah di dalam Tuhan? Sudah mengenal secara pribadikah dengan Tuhan? Sudah mengerjakan visi misi Allah kah? Ya. Pelayanan yang Tuhan kerjakan, dia sampai penghabisan nyawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang Tuhan mau berikan menjadi patron atau menjadi patokan dalam kehidupan kita, menjadi standar itu yang Tuhan Yesus kerjakan, bukan hanya sebatas ya udahlah saya melayani karena ini tugas saya. Ya udahlah saya melayani karena saya majelis. Ya udah saya melayani karena saya ada Bapak Gembala yang menugaskan saya. Bukan seperti itu. Ya udah saya memberikan pelayanan ini karena saya memiliki talenta. Bukan seperti itu. Tapi itu sudah menjadi kewajiban kita untuk kita mengerjakan visi misi Allah. Ketika kita melayani bukan kita mau dilihat orang, tapi kita sedang mengerjakan visi misi Allah. Yesus diutus untuk mengerjakan visi misi Allah. Kita diutus sebagai tongkat estafet untuk mengerjakan banyak orang di sana yang belum mengenal Tuhan. Mari kita sama-sama melayani. Ini jangan mengatakan itu tugasmu, itu tugasku. Pekerjaan Tuhan bukan yang demikian. Memang semua ada struktur supaya tidak berantakan. Ya,
Tapi mengerjakan visi misi Allah tidak perlu terkadang untuk struktur. Apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Ya. Apa yang ada dalam kehidupan kita, kita berikan totalitas. Tuhan melayani sampai kematian, berikan nyawanya. Ya, terkadang kita melayani hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, tapi Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita, kita tidak harus hal yang demikian. Kita perlu melayani dengan sepenuh hati. Tuhan melayani dengan sepenuh hati, bahkan sampai akhir mati di kayu salib. Itu membuktikan pelayanan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bahkan kita sampai saat ini bisa merasakan, kita langsung bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mengikuti zamannya PL, harus ada perantara, harus ada korban yang kita bawa kepada Tuhan ketika kita berdosa di hadapan Tuhan. Sudah diberikan anugerah itu. Jadi anugerah itu jangan pernah sia-siakan. Kerjakan pelayanan itu yang kita bisa kerjakan. Karena pelayanan itu bukan suatu tuntutan supaya dinilai, wih, Pak Eko itu bagus sekali ya. Bukan seperti itu. Ya. Gereja ini maju karena Pak Eko, bukan seperti itu. Bukan itu, tapi endingnya kita semua mengerjakan visi misi Allah. Supaya banyak orang dimenangkan oleh Tuhan. Ya. Supaya banyak orang mendengar kabar sukacita itu. Apalagi situasi saat ini COVID. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya hanya meminta-minta. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Pergumulan memang ada. Jangan gara-gara pergumulan kita lupa dengan pelayanan. Jangan gara-gara pergumulan kita lupa dengan tugas tanggung jawab kita sebagai utusan Allah untuk mengerjakan visi misi Allah. Ya. Mengerjakan visi misi Allah itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu standar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Standar Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan Yesus Kristus. Ya, Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menyadari bahwa kita adalah utusan Yesus, utusan Tuhan, kita harus memiliki pengorbanan. Ya, harus memiliki pengorbanan. Ini menjadi titik terakhir dalam kehidupan kita. Yesus kesempurnaannya dalam pelayanannya, Dia memiliki pengorbanan sampai mati di kayu salib. Bahkan Dia rela dicaci maki, Dia rela dihina. Oleh karena siapa? Oleh karena kita manusia berdosa. Tapi kita saat ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita kerjakan pelayanan yang ada. Mari kita kerjakan pelayanan itu rela berkorban. Berkorban demi pelayanan, tidak akan pernah kurang harta kita. Ya. Mengerjakan suatu hal demi kemuliaan Tuhan tidak akan pernah membuat kita kecewa. Tapi mengerjakan suatu hal yang hanya untuk kepentingan duniawi ini, kita akan penuh dengan kekecewaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin terakhir ini menjadi ending kita. Seharusnya kita sebagai utusan Allah, kita harus memiliki pengorbanan itu. Pengorbanan secara materi, secara tenaga, secara pikiran, banyak hal. Ya. Pengorbanan untuk menunjang, mengerjakan visi misi Allah. Supaya banyak orang dinyatakan ya, kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur melayani di GPN ini, di GPN Bukit Asam.
Ada banyak orang-orang yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oh, dah ini datang alat yang baru. Oh, ini itu luar biasa menurut saya. Untuk pekerjaan Tuhan, dia tidak hitung-hitungan. Dia mampu bukan memberi karena kelebihan, tapi memang hatinya rindu supaya pekerjaan Tuhan, supaya visi misi Allah dapat tersampaikan oleh banyak orang. Banyak orang boleh mendengarkan keselamatan itu. Banyak orang boleh menerima anugerah itu. Maka Tuhan Yesus sudah mengerjakan dengan sempurna pengorbanan itu sampai dia mati di kayu salib. Dan teks yang kita bahas ini setelah dia bangkit, ya, janji firman Tuhan, dia memberikan apa? Roh Kudus, penghiburan yang kekal itu. Jangan kita ketika kita berkorban, wah gimana sih Tuhan, saya sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan yang hebat, saya mengerjakan ini dan itu, saya sudah memberikan hartaku segini dan situ, tapi keluargaku tetap aja hancur. Tuhan memberikan penghiburan yang luar biasa. Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap sesuai dengan kreodornya Tuhan, ya, jalannya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ya, maka bagian kita mengerjakan untuk mendukung pekerjaan visi misi Allah. Karena kita ini sebagai utusan Tuhan Yesus. Ya, Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita ini utusan Tuhan. Maka standar hidup kita harus sama seperti Yesus. Ya, bagaimana Yesus mengerjakan pelayanan yang selama dia hidup di dunia ini. Itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Supaya kehidupan kita sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus. Untuk mengerti visi misi Allah, mengerjakan visi misi Allah itu, kita bangun bersama-sama. Ya, kita tanamkan dalam kehidupan kita penuh dengan belas kasihan. Kita tanamkan dalam kehidupan kita haruslah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita tanamkan dalam kehidupan kita untuk penuh berkorban untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menyatakan visi misi Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ada sebuah lagu yang sangat terus memberkati saya, tak henti-hentinya. Lagu ini membuat saya ketika saya melayani, tujuan hidup saya itu hanya mengiring Tuhan. Aku mau mengiring Tuhan. Kita sebagai utusan Tuhan hanya satu tujuannya, kita hidup ini mengiring Tuhan. Ya, standar yang kita kerjakan hanya untuk mengiring Tuhan. Ya, kalau kita kerjakan hanya untuk mengiring Tuhan, saya yakin persoalan yang sebesar apapun tidak akan membuat kita hilang sukacita. Terus tetap penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan pada malam hari ini. Bagaimana kami menyadari kami adalah utusan Tuhan. Kami harus hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Terkadang kami tidak mampu hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Tapi kamu ingin terus belajar ya Tuhan, supaya kami dapat memiliki belas kasihan, supaya kami terus melayani Tuhan dengan totalitas, supaya kami penuh dengan pengorbanan untuk kami boleh mengerjakan visi misi Allah itu, supaya banyak orang dapat diselamatkan. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Bahkan seperti pujian yang kami naikkan, kami ingin terus mengiring Engkau. Karena itulah tujuan akhir hidup kami.
ketika kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami ingin terus mengiring Engkau supaya kami dapat mengerjakan visi misi Allah itu untuk menyelamatkan banyak orang, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Itulah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.